Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga saya dan Anda semua selalu sehat ya teman-teman. Amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, yang kita bahas dalam video kali ini yaitu begini teman-teman ya. Kita akan rugi berternak bebek pedaging kalau belum tahu kiat-kiatnya, belum tahu cara merawatnya bagaimana. Artinya belum tahu manajemen ternak bebek itu bagaimana. Ya, itu yang kita akan ulas di video ini teman-teman secara garis besarnya. Karena kalau kita rinci satu persatu tentunya durasinya akan panjang sekali dan mungkin nanti teman-teman juga akan bosan mendengarkan suara saya. Ya, begitu ya teman-teman ya. Kita ulas secara garis besar supaya ternak bebek itu tidak rugi bagaimana. Begini teman-teman ya, kita beternak itu tentu tujuannya adalah keuntungan teman-teman ya, mencari keuntungan dari hewan ternak yang kita pelihara, yang kita ternak, yang kita rawat seperti itu. Hal itu akan mudah kita lakukan jika kita tahu bagaimana cara merawat atau bagaimana manajemennya ternak bebek pedaging itu supaya tidak rugi. Begitu ya teman-teman ya. Nah, poin apa saja nanti yang harus kita perhatikan dalam beternak bebek pedaging ini supaya tidak rugi, kita ulas satu persatu beberapa faktornya teman-teman ya. Tapi sebelumnya kita berikan ulasan dulu mengenai harga panenan bebek untuk saat ini ya teman-teman. Harganya itu sudah semakin memprihatinkan ya teman-teman, harga panenan bebek untuk saat ini. Dimana di daerah saya itu harganya 23.000 teman-teman ya, sekitar itulah. Naik turunnya 24.000 itu bagus. 23.000 kalau di Madiun sini, bahkan ada yang 22.500 begitu. Dan beberapa pemotong di daerah sini, di daerah saya sini Madiun, itu ada yang disetori bebek hidup dari Blitar teman-teman. Tentunya mungkin dari setoran tersebut harganya jauh lebih murah ya teman-teman ya, daripada pemotong mengambil panenan di bakul daerah sini saja. Karena di Blitar itu tentunya kalau situasinya seperti saat ini, itu peternak akan obral habis-habisan bebeknya teman-teman, supaya tidak rugi dan cepat terjual. Mereka berani mengirim bebek hidup ke pemotong daerah saya sini dengan harga yang cukup murah. Infonya seperti itu. Dan itulah teman-teman ya yang menyebabkan, salah satu penyebab harga panenan bebek di daerah saya ini sedikit menurun harganya. Salah satu penyebabnya yaitu itu tadi yang saya sebutkan. Terus langsung ke pokok pembahasan. Bagaimana sih kiat-kiatnya ternak bebek pedaging ini supaya tidak rugi? Teman-teman perhatikan beberapa faktor yang saya sebutkan nanti. Pertama, teman-teman harus pilih kualitas bibit yang bagus, kualitas DOD yang bagus. Karena apa? Kenapa kok seperti itu, Pak? Begini ya teman-teman ya, kalau bibit yang kita gunakan bagus, kita akan lebih mudah sekali dalam mempercepat pembesaran bebek itu. Dan bebek kalau kualitas bibitnya bagus, nanti sangat minim terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Contohnya penyakit cekrek, contohnya bebek kerdil yang terlalu banyak, seperti itu. Jadi kalau teman-teman menggunakan DOD yang biasa saja, speknya itu hampir dapat dipastikan DOD itu akan cekrek, itu sudah pasti teman-teman.
Pengalaman saya itu seperti itu. Maka dari itu saya selalu menggunakan DOD yang bagus. Walaupun harganya berbeda 1.000, 2.000, saya pilih ya DOD yang bagus. Karena nanti kita peternak sangat mudah sekali membesarkannya. Itu poinnya yang ke-1. Kemudian yang kedua, teman-teman perhatikan ransum pakan yang digunakan, teman-teman ya. Teman-teman harus berpatokan pada protein minimal yang diperlukan bebek, yaitu 17 dan EM-nya 3.200 up. Bagaimana Pak jika EM protein kasarnya 16,5? Ya ditambahilah paling tidak 16,5% seperti itu. Jangan 16, nanti bebeknya akan kurang lauk nanti kalau proteinnya 16. Ya minimal 16,5 lah begitu ya teman-teman. Terus teman-teman jangan bermain ransum pakan kalau bibit yang digunakan itu tidak bagus. Teman-teman jangan mencoba-coba mencampur pakan kalau bibit yang digunakan tidak bagus. Itu saran saya. Kemudian selanjutnya, poin selanjutnya yang perlu diperhatikan agar ternak bebek ini tidak rugi adalah teman-teman harus senantiasa menjaga alas kandang itu supaya selalu kering, teman-teman. Teman-teman harus entah bagaimana caranya alas kandang itu jangan terlalu lembab. Dijaga kekeringannya sekering mungkin. Karena dengan alas kandang kering tersebut kita banyak manfaatnya di peternakan kita. Misalkan bebek kita akan lebih sehat. Bau kotoran, bau kandang itu tidak akan bau sama sekali. Kalau kandang teman-teman di tengah pemukiman warga, teman-teman tidak perlu menggunakan semprot-semprot obat-obat ini itu untuk mengatasi bau kandang. Cukup jaga alas kandang supaya selalu kering, itu sudah manfaatnya menyeluruh. Selain tidak bau, tidak timbul lalat, bebek sehat, cepat besar, makanya bebek irit. Itu. Kemudian selanjutnya, poin selanjutnya, teman-teman harus tahu pemasaran bebek pedaging itu di mana, harga pasarannya berapa. Itu teman-teman juga harus perhatikan betul-betul. Jangan sampai nanti teman-teman kesulitan menjual waktu bebeknya sudah panen, waktunya panen, jangan sampai. Atau teman-teman bebeknya dipanen dengan harga yang sedikit di bawah pasaran, itu jangan sampai. Dan itu semua bisa diketahui dengan aktif di media sosial ataupun Facebook ataupun grup WA. Itu banyak sekali teman-teman, saudara-saudara kita yang mengupdate harga panenan bebek di daerah masing-masing. Itu banyak sekali. Jadi kira-kira itu ya teman-teman, pokok-pokok garis besarnya supaya ternak bebek pedaging itu tidak rugi itu seperti itu. Itu yang saya sebutkan tadi itu adalah manajemen ternak bebek pedaging ya teman-teman, yang mencakup bibit, ransum, alas kandang, manajemen kandang, kemudian pemasaran. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau untuk pemula itu mengetahui pemasaran dulu, baru memulai ternak bebek. Jadi jangan sampai teman-teman sudah bebeknya waktu panen belum tahu jualnya di mana. Jangan seperti itu. Memulai ternak bebek itu cari bakulnya dulu,
cari pasarnya dulu bagaimana, yang dimau itu bobot berapa, lalu kita baru action berternak. Jadi itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat sekelumit video dari saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.